Om Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputu Silvia Sari Dewi, NIM 1911031220 dari kelas 4D. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video pembelajaran matematika mengenai bilangan prima, bilangan komposit, KPK, atau kelipatan persekutuan terkecil, dan FPB, faktor persekutuan terbesar. Sebelum kita lanjut ke video pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang mempunyai dua faktor yang berbeda, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Dengan kata lain, bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang pembaginya hanya 1 dan bilangan itu sendiri. Untuk itu, kita lanjut dengan contohnya. Contoh yang pertama, bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 2 hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 2. Contoh yang kedua, yaitu 3. 3 hanya bisa dibagi 1 dengan dirinya sendiri, yaitu 3. Jadi, 3 dan 2 termasuk bilangan prima. Setelah tadi Ibu memberikan beberapa contoh mengenai bilangan prima, selanjutnya Ibu akan memberikan tabel dari bilangan prima yang kurang dari 100. Ini anak-anak tabelnya. Bilangan prima yang kurang dari 100 yaitu mulai dari bilangan 2, bilangan 3, bilangan 5, bilangan 7, bilangan 11, bilangan 13, sampai seterusnya hingga bilangan 97. Nah, apa kalian sudah paham anak-anak? Ya, kalau begitu kita lanjut ke yang kedua, yaitu mengenai bilangan komposit. Kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Dengan kata lain, bilangan komposit adalah bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor, yaitu bilangan 1, bilangan 4, bilangan 6, bilangan 8, bilangan 9, bilangan 10, bilangan 12, bilangan 14, hingga bilangan 18. Itu Ibu selanjutnya akan memberikan tabel dari bilangan komposit yang mulai dari 1 sampai 100. Nah, anak-anak, kalian dapat lihat ini adalah tabel bilangan komposit. Itu, apakah anak-anak sudah mengerti? Itu, kalau kalian sudah mengerti, Ibu akan lanjutkan ke yang ketiga, yaitu membahas mengenai KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Selanjutnya, yang ketiga, kita membahas KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, yang merupakan bilangan terkecil dari kelipatan dua bilangan positif atau lebih. Dengan kata lain, KPK juga dapat dinyatakan sebagai bilangan yang dapat habis dibagi oleh dua bilangan bulat positif atau lebih. Setelah tadi Ibu menjelaskan mengenai apa itu kelipatan persekutuan terkecil, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai beberapa cara dalam penyelesaian KPK, yaitu yang pertama menggunakan cara sederhana, yang kedua menggunakan cara pohon faktor, dan yang ketiga menggunakan cara pembagian dengan bilangan prima. Untuk itu, kita dapat menggunakan cara yang pertama, yaitu cara sederhana. Untuk itu, Ibu akan memberikan contoh soal kepada kalian. Sebelumnya Ibu sudah menuliskan contoh soalnya, yaitu KPK dari 4 dan 6, yaitu ada kelipatan, kita tulis kelipatan 4 terlebih dahulu. Kelipatan 4 terdiri dari 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kelipatan 6
yaitu ada 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Selanjutnya kita dapat mencari bilangan yang sama, yaitu ada 12 dan 24. Kemudian dari kedua bilangan yang sama ini, kita dapat mencari yang terkecil. Kalian tahu yang mana yang terkecil? 24 dan 12? Ya benar, yaitu 12. Untuk itu, jadi KPK dari 4 dan 6 yaitu 12. Bisa mengerti ya anak? Untuk itu Ibu akan melanjutkan ke cara yang kedua. Jadi cara yang kedua yaitu dapat menggunakan cara pohon faktor. Sebelumnya Ibu sudah menuliskan contoh soalnya di depan, yaitu KPK dari 18 dan 24, yaitu kita dapat menulis 18 terlebih dahulu. 18 dibagi 2 yaitu 9, dan 9 dibagi 3 yaitu 3. Begitu juga dengan 24. 24 dibagi 2 mendapatkan hasil 12. 12 dibagi 2 yaitu 6, dan 6 dibagi 2 yaitu 3. Jadi faktor dari 18 yaitu 2 dikali 2 dikali 3, atau 2 dikali 3 pangkat 2. Dan faktor dari 24 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Dan mendapatkan 2 pangkat 3 kali 3. Jadi KPK dari 18 dan 24 yaitu 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, yaitu mendapatkan hasil 9 dikali 8 sama dengan 72. Jadi KPK dari 18 dan 24 yaitu 72. Untuk cara yang ketiga, kita menggunakan pembagian dengan bilangan prima. Itu Ibu sudah berikan contohnya. Ada di depan ini. KPK dari 18 dan 24 yaitu 18 dibagi 2 mendapatkan hasil 9. 9 bagi 3 yaitu mendapatkan hasil 3. Begitu juga dengan 24 dibagi 2 mendapatkan hasil 12. Dan 12 dibagi 3 mendapatkan hasil 4. Untuk itu kita dapat jadi KPK dari 18 dan 24 yaitu 2 dikali 3 dikali 3 dan dikali 4. Dengan mendapatkan hasil 72. Jadi KPK dari 18 dan 24 mendapatkan hasil 72. Sudah mengerti ya anak? Ya kalau gitu Ibu akan lanjutkan ke EPB atau faktor persekutuan terbesar. Untuk yang ketiga, kita membahas mengenai EPB atau faktor persekutuan terbesar. Dari dua bilangan adalah faktor persekutuan yang bilangan-bilangan nilainya paling besar. Untuk faktor persekutuan terbesar dan dari dua bilangan bisa dilakukan dengan cara yang pertama menggunakan cara sederhana. Yang kedua menggunakan pohon faktor. Dan yang ketiga menggunakan cara pembagian bilangan prima. Untuk cara yang pertama yaitu menggunakan cara sederhana. Untuk itu Ibu sudah memberikan contoh soalnya di depan. Yaitu tentukan EPB dari 8 dan 12. Faktor dari 8 yaitu terdiri dari 1, 2, 4, dan 8. Faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. EPB dari 8 dan 12 yang terbesar yaitu kita dapat mencari yang sama terlebih dahulu. Yaitu ada 1 dan 4.
Jadi yang terbesar di sini adalah 4. Jadi EPB dari 8 dan 12 yaitu 4. Sudah mengerti anak-anak? Untuk itu, kalau sudah mengerti, Ibu akan lanjutkan ke cara yang kedua, yaitu menggunakan pohon faktor. Untuk cara yang kedua, yaitu menggunakan pohon faktor. Sebelumnya Ibu sudah menuliskan soalnya di depan, yaitu EPB dari 8 dan 12, yaitu yang pertama, angka pertama kita menulis angka 8 dibagi 2, yaitu 4, dan 4 dibagi 2, yaitu 2. Dan untuk 12 dibagi 2 mendapatkan hasil 6. 6 dibagi 2 mendapatkan hasil 3. Jadi faktor dari 8 yaitu faktor dari 8 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 3. Untuk 12 yaitu faktor dari 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Jadi EPB dari 8 dan 12 yaitu 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Yang mana lebih besar? Ya, kalau yang lebih besar yaitu 2 pangkat 3 dan yang paling kecil yaitu yang terkecil yaitu 2 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah yang terkecil yaitu 2 pangkat 2. Maka dari itu EPB dari 8 dan 12 yaitu 2 pangkat 2. 2 kali 2 mendapatkan hasil 4. Jadi EPB dari 8 dan 12 yaitu 4. Sudah mengerti anak-anak? Untuk itu, kalau sudah, Ibu akan melanjutkan ke cara yang ketiga, yaitu menggunakan pembagian bilangan prima. Untuk cara yang ketiga yaitu menggunakan pembagian bilangan prima. Sebelumnya, Ibu sudah menuliskan contoh soalnya. EPB dari 16 dan 20 yaitu pertama kita menggunakan cara penyelesaiannya terlebih dahulu. Yaitu 16 dibagi 2 yaitu 8. 8 dibagi 2 yaitu 4. Dan 4 dibagi 2 yaitu 2. Dan yang 20 yaitu 20 dibagi 2 mendapatkan hasil 10. Dan 10 dibagi 2 yaitu 5. Dan 5 dibagi 2 karena tidak bisa, jadi kita turunkan menjadi 5. Jadi
EPB dari 16 dan 20 jadi EPB dari 16 dan 20 yaitu 2 dikali 2 yaitu 4. Dan EPB dari 16 dan 20 mendapatkan hasil 4. Apakah anak-anak sudah mengerti? Ya, jika sudah, untuk itu pada pertemuan kali ini Ibu akan akhiri. Untuk itu kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Dadah! Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan, mohon dimaklumi. Sebelum kita mengakhiri video pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita menutup dengan doa bersama. Yaitu berdoa mulai. Berdoa selesai. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.